Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan kolaborasi guru, orang tua, dan siswa menjadi ujung tombak penting dalam penerapan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Namun sejumlah guru dan orang tua mengungkapkan keluhan saat menerapkannya. Seberapa efektifkah kolaborasi yang telah dijalankan? Informasi ini akan kami hadirkan dalam laporan khas redaksi kali ini. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah. Tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Itulah pesan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020. Guru, orang tua, dan siswa diimbau bekerja sama dalam masa belajar di rumah kala pandemi saat ini. Meski tak mudah bagi guru, siswa, dan orang tua untuk menjalani masa-masa sulit belajar di rumah dalam kondisi saat ini. Survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Federasi Serikat Guru Indonesia pada April lalu menemukan 55,6% guru mengeluhkan kebutuhan kuota internet untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di sejumlah daerah yang sulit dijangkau internet, guru pun terpaksa mendatangi siswanya satu persatu. Menurut survei yang sama, hampir 80% siswa mengaku tidak ada interaksi sama sekali dengan guru. Guru hanya memberikan dan menagih tugas tanpa interaksi langsung. Hanya 20% yang melakukan interaksi siswa dan guru. 77% siswa mengeluhkan tugas yang menumpuk selama belajar di rumah. Tak hanya kuota internet, minimnya peralatan, serta waktu belajar yang sempit menjadi masalah lain yang dihadapi siswa saat belajar di rumah. Hampir 80% siswa juga mengaku lebih senang belajar di sekolah daripada di rumah. Syaira Suci Ramadhani misalnya, siswa sekolah dasar di Depok, Jawa Barat ini mengaku lebih senang belajar di sekolah. Meski tak mengalami kesulitan mengakses internet, Syaira mengaku interaksi dengan guru menjadi terbatas saat belajar di rumah. Tugas demi tugas menumpuk dan ia kerap sulit menyelesaikan tugasnya di rumah. Sulit konsentrasi karena juga harus membantu pekerjaan rumah menyebabkan siswi kelas 6 SD ini mengaku ingin segera kembali ke sekolah. Belum lagi minimnya informasi yang didapat untuk kelanjutan jenjang pendidikannya nanti. Aku lebih senang di sekolah sih karena ada guru, jadi aku tidak tahu lebih tanya ke guru, terus guru menjelaskan. Terus juga suka ada teman-teman menghibur. Kalau di rumah, Bu? Di rumah sih kendalanya cuma kadang ngerjain sendiri gitu. Ya ibu lagi repot, kakak repot. Diajar dengan orang tua dan diajar dengan guru itu sangat berbeda. Jadi orang tua dan guru harus bekerja sama bagaimana caranya atau mencari solusi agar si anak tetap mau belajar ketika di rumah. Misal kalau saya anak-anak lebih senang bertemu dengan saya misalnya sebagai gurunya. Jadi ketika belajar mereka akan lebih semangat ketika melihat gurunya. Nah, saya menggunakan video pembelajaran yang saya unggah ke YouTube. Jadi mereka bisa mengerjakan atau bisa melihat saya kapan saja. Jadi daripada nonton YouTube yang lain, mendingan nonton gurunya, seperti itu. Kebijakan belajar dari rumah diterapkan di sebagian besar daerah Indonesia selama pandemi virus corona. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang memindahkan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah. Kemendikbud sudah melaksanakan penyesuaian sejumlah regulasi dengan situasi saat ini. Meski demikian, KPAI mendesak pemerintah untuk membuat kurikulum khusus untuk kegiatan belajar di rumah selama wabah COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.